Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini mungkin saya mewakili tim Padepokan Sabu Jagat karena kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi ya pasti dari kami, dari video atau konten, takut ada yang tersinggung atau ada kesalahan, ataupun sedulur Sabu Jagat yang datang ke sini, kami ini takut ada salahnya, jamuannya ada baik tempat atau jamuan ada kekurangan. Sebelum dan sesudahnya kami meminta maaf yang sebesar-besarnya, baik kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Kami dan semua tim Sabu Jagat meminta maaf dan meminta ridhonya untuk semua sedulur Sabu Jagat dimanapun Anda berada. Dan sedulur Sabu Jagat yang sudah datang ke sini, kalau ada salah kata ataupun tempat ataupun penanganan ataupun jamuan yang serba kekurangan, kami mohon dimaafkan dan kami mohon ridhonya. Dan kami ucapkan banyak terima kasih untuk semua sedulur Sabu Jagat yang selama ini mendukung channel kami, mensupport perjuangan kami ucapkan banyak terima kasih. Mungkin di bulan Ramadan ini seperti tahun-tahun yang lalu, kami juga akan insyaallah akan mengadakan takjil ya, takjil, berbagi takjil gratis insyaallah di majelis di Padepokan Sabu Jagat Cibitung Bekasi. Insyaallah akan mengadakan juga di Padepokan Sabu Jagat yang di Kebumen juga insyaallah akan mengadakan juga. Seperti biasa tahun-tahun kemarin kita masak, kita bikin, kita bagikan ke orang-orang yang lewat, anak-anak kecil yang udah pada tahu pasti sudah pada ngantri itu. Belum waktunya mereka sudah ngantri. Ya ini. Jadi untuk ya banyak yang sedulur Sabu Jagat yang sudah ikut andil dalam sedekah takjil di bulan Ramadan. Karena kesempatan ini luar biasa ya. Jadi kita memberi orang makanan untuk berbuka puasa. Nah, ini luar biasa ininya. Dan semoga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho guru. Amin. Lewat ridho guru mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa mengurangi itu ya. Pahala yang ini yang kita seumpama kita berpuasa, tapi berpuasanya kita itu kadar keikhlasannya itu masih jauh, masih puasanya yang kadang mengeluh, kadang ini. Jadi kalau kita memberi makan orang yang berpuasa, itulah kuncinya. Kita mendapatkan pahalanya orang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut dengan kadar dan kapasitas ikhlas yang penuh. Nah, ini yang diajarkan oleh guru kami. Jadi kami mencoba meniru, mencoba belajar, mencoba mempraktekkan apa yang sudah disampaikan beliau. Satu orang kita berikan takjil, iya. Berarti kalau 100 orang, wah dapat 100, pahalanya dapat 100 orang berpuasa gitu. Berpuasa. Ada lipat gandanya seperti itu. Iya. Masya Allah. Kalau ikut andil takjil, insya Allah kita bagikan berapapun jumlahnya, ya itulah. Ya, seadanya, nanti semampu kita ya, tidak memaksakan ya, seadanya. Sumpama kalau memang ada yang kita bagikan, kita bagikan. Kalau toh memang kita tidak ada, ya mungkin Allah belum memampukan kita itu. Semoga aja Allah masih mempercayai kita, guru beliau masih percaya kepada kita sehingga kita bisa berbuat baik. Karena kita untuk melakukan berbuat baik itu luar biasa ya ininya. Ya semoga saja
nanti kedepannya tetap solid teruslah kita semuanya. Oke, sambil kita sharing, nah ini kalau ada yang mau minat mau nyumbang silakan ya. Ini sambil ini karena tadi ada salah satu ini sambil kita gambar sambil ngobrol sambil planning perencanaan untuk ini kedepannya takjil, ada saran-saran apa untuk takjil nanti. Rekening kalau seumpama ada sedulur sepujakan yang ingin ikut andil dalam sedekah, nanti ada nomor rekening langsung nomor rekening saya atas nama saya pribadi, nanti saya cantumkan di baik di deskripsi ataupun di video nanti ya. Nah, ini gambar kali ini ada hubungannya dengan tadi tasbih khusus putus, Gus. Iya kan? Oh, karena ternyata di belakangnya itu rajanya itu ngambil ilmunya dia, ngambil ilmunya si siluman weling tadi itu. Jadi semua dicopotin ya, energinya ya. Pas kemarin kita mencoba, nah ini promosi juga ya. Nah, siapa tahu lukisan saya seperti lukisannya siapa Pak Thomas? Ini Yang Apandi. Apandi. Apandi siapa? Lukisan pelukis terkenal Apandi itu. Mangkurang. Mana? Untung gak ada orang lain di sini. Mangkurang. Kurang ada lagi nggak? Itu pelukis. Sobek aja Mas, gunting. Ada guntingnya nggak? Ada nih. Mana? Ada. Nah, nih. Ini. Mas. Ya, ini sini. Ini Gus. Ada. Lihat nanti ini, Gus. Gus. Mana? Ntar dulu. Situ punya Pak Suki. Ya. Atau Kang Jari tuh lakbannya. Ini Effendi nggak pakai lakban, kita pakai lakban. Profesional kita. Tuh di dinding. Ini promo, yang ini promosiin. Sadah itu. Ini paling. Loh, ada lakban di atas apa itu? Samping lemari. Ini. Kemarin itu saya pakai punya Pak Sudi. Sini nih. Lakban bening, wah lakban itu kayak Namanya juga darurat. Dah, oke, sip. darurat. Di kamera kelihatan nggak? Ah, udahlah kebanyakan, Gus. Dah. Dah gini yang keren ya. Ini kayak poster jadinya. Ini Effendi kalau ngelihat ini, Apandi. oh ya Apandi pelukis. Beliau kalau melihat lukisan ini pasti langsung Lukis Jogja nomor 1. pelukis Jogja nomor 1. Iya. Oh, Pak ini yang Pak Sugi. Ini nggak bisa tahu jadi ini. Punya Pak Sugi soalnya ini. kalau ini pelukis nomor berapa kita? Wah, mandi dulu biar tak kacakan kalau lagi melukis. Semua bajunya, tangan, Wah, di sekitar dia ini semua kotor semua. kotor semua. Hmm. Padahal bahan itunya, catnya itu, Rembrandt itu, 8 juta kalau nggak salah harganya. Ya, tapi satu lukisan miliaran. Beuh, harganya? Iya. Miliar, bukan 10 juta, 20 juta. Itu kalau duduk gitu dia ya sama supirnya gitu, tiba-tiba nyuruh berhenti gitu. Di mana aja dia pengen berhenti situ sampai
langsung raja orang keraton apa sultan itu nggak berani ini dia ganggu dia. ngelukis gitu maksudnya? Berhenti di mana dia mobilnya itu ya mobilnya itu ada tulisannya apaan ini. Berhenti di situ pengen ngelukis jembatan gitu dekat situ ya udah berhenti di situ dia. Nggak ada yang ganggu. Mungkin inspirasi ya. Nah, Kalau saya inspirasinya kalau habis lihat Agus. Orang Rusia itu, tuh topinya orang Rusia. Dan Kopix. Ibrahimovic itu Islam ya? Islam. Ibrahimovic. Dulu nama anakku bikin nama Ibrahimovic. Nggak jadi keberatan. Udah ganteng, tinggi, mancung gua ada. siapa? Saya iya. Ibrahimovic. Iya Ibrahimovic. Kaya. Pintar. Wah, pinter. Borong Main bolanya semua. paling jago. Gak ada. Udah cukup. Udah ini udah nempel. Nanti bilang. Medinya udah nempel. Tapi takutnya masih dicopot nanti catnya belum. Oh kita kan mau ngecat ini lagi ya dindingnya. Udah harus dicat ini dindingnya. Serem bener lihat dinding sebelah sono tuh. Aduh. Kayak di bawah jembatan. Wah. Angin. Tinggal biarin aja, Bang. Biarin. Yang bocor sama yang ini apa? Iya. Boleh cek. Iya. Ya nanti habis Boleh serahin ke saya. habis lebaran lah dinding sapu jaga dicat. Insya Allah dicat. Sebelum Iya, malah lebaran. takbiran. Sebelum takbiran. Yeay. Orangnya pada suara semua. Udah dicerobot. Ada yang 1.000 kim doang. Sekarang kalau Iya dia kita siksa aja satu. kalau ada rezeki nih istilahnya nyicipin buat kerja. Kalau cat itu yang mahal ngecat cepet keringnya. Terus bagus, tebal lagi kayak ini nih. Ya, 5 kilo. Kilo cukup lah. Kan warnanya sama ya. Ya sama aja. Iya, sama. Ini tembus ini dari luar ini air. Waktu itu beli saya nggak sama. Terus gimana tadi? Itu dia pakai cat kamar. Oh. Sekarang saya menggunakan cat air. Kemarin cat minyak, sekarang cat air. Perbedaannya. Langsung ya. Ke kamar ini lagi udah. Bagus bener ya. Oh, belum ya? Belum apa-apa jadi bagus tuh. Effendi lewat. Ya, jualan. Wah nanti kalau beliau dengar ini ngelihat saya ngelukis nanti ini lah. Museum pribadi dia. Punya museum pribadi. Oh. Wih, bagus ya. Memang sentuhan ini apa? Seniman itu beda sih ya. Baru coret-coret gitu aja udah bagus. Aku pasar semua ini karpet. Ya kan Effendi gitu. Iya. Semuanya dilepet-lepetin. Tuh ambil kamera. Ditonton sama pasien sama pusat obat. Tolong mas masuk. Oh, berat banget. Kadang saya bingung mas. Ah, Di ICU itu karakter pasien itu kadang berbeda-beda mas. Ini pasien sebelah pojok riwo nih kayak gangguan, kayak diganggu nyamanannya dia langsung gelisah. Tadi udah mulai tenang pindah ke pasien yang B3.
Kepindah-pindah mas, saya orang bingung saya. Udah saya syariatin pakai tasbih, pindah lagi nggak ada. Kata dia kucing-kucingan. Kalau kamu berarti sering melihat orang sakaratul maut, Gus? Sering Angkat. Oke, thank you very anak much. kemarin, anak muda. Anak muda. Dia dulunya minum-minum, setiap malamnya minum alkohol terus. Oh. Ya, kena gagal ginjalnya kena. Masuk, ternyata pasiennya teman saya nongkrong di belakang. Kenal kamu berarti? Kenal, padahal mau rencana mau dirujuk ke Cikarang. Pas sakaratul dia mas, ya Allah, masya Allah. Aduh, nggak bayang itu namanya urat kayak vampir ditarik. Ada suaranya gitu. Gak ada suaranya, dia langsung kayak mata ke atas, tuh uratnya naik ke atas, buka semua mulut mama. Kalau itu pas itu Sakaratunya, saya talkin nggak mungkin. nggak ini, kamu coba bantu talkin nggak ini, nggak denger dia? Pokoknya lagi sakaratul itu. Wah, sakaratul nih sih lihat. Kalau uratnya udah ke atas semua, nih kayak vampir loh ini. Udah kayak vampir, serem banget sih lihat. Iya. Jadi sakaratul maut itu harus istilahnya paling riskannya ya, detik-detik riskannya. Kita belum tentu istilahnya orang yang di dunia itu rajin ibadah segala macam, tapi pas di sakaratul mautnya kalau nggak benar-benar terjaga, jadi finalnya itu setan sama iblis itu di sakaratul maut itu. Dia bisa mati membawa iman, iya bisa mati dengan nggak bawa iman. Mereka tuh habis-habisan itu makanya kadang orang sakaratul maut itu mengalami seperti ini apa? Saya belum pernah sakaratul maut, cuman kan dengerin aja. Nanti saya ngomong gini dikira saya pernah sakaratul maut itu. Tapi pernah mendengarkan kisah gitu, orang yang satu yang mati suri gitu. Iya. Ada yang halus ya mas ya. Iya. Tapi ada yang meninggalnya emang kalau saya lihat itu ada yang enak, terutama yang ibu melahirkan sih. Kalau ibu melahirkan tuh kalau meninggal tuh di bednya kalau saya tidurin ya mas, tenang mas, nggak rasa ngimpi atau nggak apa-apa. Tapi kalau bos meninggalnya kayak begitu, gak ada yang berani tidur gitu. Awalnya udah beda pak. Anak kecil meninggal nih, kita tidurin enak. Ya udah, saya suka tidur di bed pasien mas. Yang suka mabuk-mabuk itu, Wah nggak berani, itu berasa kayak ada dia sampingnya. Wah, Gus. Iya, kayak berasa tuh kayak dia tuh masih ada di situ. saya itu proyek saya waktu di sebelah kamar mayat bu, bau setengah mati. Busuk, bu amis ya. Busuk, bukan amis lagi, busuk. Ya ampun, itu nggak cukup itunya tempat penyimpanan itu. Di daerah mana Pak tuh mas? Di Palembang, rumah sakit provinsi, rumah sakit besar. Oh, yang saya lihat itu ya aneh-aneh di ICU itu gitu. Kalau ada yang meninggal, teman saya lihat dari detak jantung, kerek-kerek wah minta lagi nih. Dokter udah bisa memprediksi meninggalnya, lu tahu sekitar 2 jam lagi meninggal. Oh, karena ngelihat dari alat itu ya? Iya, alat. Kalau kita kan nggak bisa. Bisa aja dokter. Kadang meleset, kadang dia ya pas bener iya. Tinggal lama meninggalnya. Udah jangan sampai udah ambil tasbih saya pas mau gitu. Tahan dulu malaikat. Tapi yang seru itu emang perjuangan orang melahirkan. 2 orang mau lucu, nggak berhenti tuh, pegang sama tangan saya. Saya mau nangis, berarti dia ya Allah ini jihad, nggak ada jihad gitu. Iya, orang melahirkan itu aduh. Iya.
Saya ya dampingin terus waktu istri saya. Istri saya melahirkan saya ada di Sebenarnya Mas mau nanya Mas ya, banyak kan notabene orang luar kan kuntilanak habis melahirkan ya katanya. Jadi emang idenya orang itu apa gimana Mas? Maksudnya idenya gimana? Kan kalau film-film yang itu kan habis melahirkan jadi kuntilanak. Meninggal gitu. Iya, meninggal, ruhnya jadi kuntilanak habis melahirkan. Nyatanya kan bukan ya Mas ya, karena melahirkan kan jihad. Iya. Jihad mesur. Harum, darahnya Iya, tuh itu harum. sindikatnya orang kafir kali ya, supaya orang gak usah lahiran lagi kan. KB itu programnya Yahudi itu. Yahudi Islam nggak ada. terus dibikin serem-serem kuntilanak habis melahirkan karena kan kalau kita dari dulu kita kan malah yang pakai susuk ya. Pakai susuk, nggak diterima di bumi, punya pelacur. Iya, kemarin tuh yang meninggal, bapak itu sebelum meninggal si omel-omelin, ditegur, kata anak, istrinya diomelin gimana ya Pak? Tapi juga bapaknya rajin sholat, bapak rajin sholat marah-marah, si ceramahin, akhirnya meninggal, itu juga enak. Waktu hidup dudunya tuh rajin sholat gitu. Iya, selama hidupnya rajin sholat ke masjid, rajin. Ya, tapi nggak jamin ternyata yang kayak gitu tuh. Wah, istrinya dibagi maki gitu loh. Iya. Karena apa? Karena bukan apa? Hanya jasadnya saja yang sholat. Hakikatnya. Iya. Sama syariat, iya jasadnya aja. Jasadnya yang sholat, hatinya ndak pernah sholat, nggak pernah zikir. Alim apa ternyata tuh Saya ngasih Mas Bapak zikir, lafaz Allah pasang, sampai itu sudah adanya alif, lam, ha. Kebayang. Ini sengaja pagi-paginya pas saya mau pulang meninggal, saya FJP dia langsung ngapain. Iya. Jarang sekali memang. Karena apa? Pengaruh banget dampaknya orang yang menjalankan antara hukum syariat dan hakikat ibadahnya dijalankan benar. Itu pengaruh sekali di saat dia mau meninggal itu. iya pas sakaratul maut itu dampaknya itu. Karena kalau dia sering zikir hatinya itu ruhnya itu yang akan menguasai, bukan si Nggak sempat sih jin iya. masuk ya. Nggak sempat itu. Kalau orang mendekati kematian kan udah berapa hari dia udah ada kayak tanda-tanda ya Mas ya. Iya. Kematian ya orang saleh kan udah tahu siapin baju putih ini hati-hati gitu. Temennya abang saya di rumah sakit ketemu saya ngomel besoknya mati ye. Amat mati. Sebelum mati ngomel-ngomel gitu. Iya. Ya, ada kesiannya tapi ya gimana? Ya, amat matinya. Ya sholat syariat hakikat yang kita jalankan saat ini, yang kita pelajari, yang kita praktekkan, yang kita ajarkan kepada yang lain, waduh itu wah dahsyat banget itu. Dampaknya itu baik nanti di saat menghadapi sakaratul maut. Iya. Yang ngajarin orang kafir buat sambil zikir sambil tulis lafaz itu ajarin orang dakwahin itu di rumah sakit. Diajarin ya, terutama keluarga kita yang dekat sama kita. Tapi nggak jamin ya ternyata gitu-gitu. Saudara kita. Saya tuh pernah melihat sendiri loh, ngalamin. Jadi dia setiap hari itu dia ada di musola ya, kalau dulu musola ya, dan kalau ini dia ke masjid itu setiap hari. Malah setelah pulang dari haji malah jadi kayak orang
ini apa? Linglung. Waduh. Jadi linglung itu, waduh kasihan. Bener-bener linglung. Kayak malah jalan malam di ini apa? Di sungai. Malam-malam di sungai dicariin kan. Oh, ternyata ini setelah kita di sini kan kita tahu yang menggerakkan badannya dia itu siapa. Dulu waktu itu saya masih kecil. Iya, kita nggak bisa tahu orang itu sebetulnya gimana ya, walaupun dia di masjid setiap saat. Iya, akhirnya kita nggak tahu. Hmm. Bisa jadi makanya kita kan nggak boleh merendahkan orang, sombong terkait Orang ini. karena dibolak-balikan hati kita itu, yang maha membolak-balikan hati itu. Kita jangan sampai kita punya rasa sombong, wah aku udah zikir nih setiap malam nih, belum tentu nanti. Sering loh orang ngomong gitu, "Wah, saya kurang apa lagi, sholat saya tiap hari." Waduh, udah mati saya orang ini. Dia nggak jadi kalau dia itu protes ya. Itu Hidup saya kayak gini, untung masih hidup dalam hati. untung masih hidup. Masih punya tobat kan berarti. Iya, masih ada waktunya. Sombong benar, saya udah ini sholat malam apalagi. Belum tentu. Bapaknya mau kerjanya itu dalam hati. Paling saya bilang ya dibenerin lagi niat sholatnya, gitu ya. Waktu ini orang-orang sakit yang datang ke tempat praktek itu, ya gitu, tiba-tiba kabar besok-besoknya hati aja. Kirain dapat kabar sehat tuh. Mati. Sholat, kabarnya sholat. Assalamualaikum, dulu. Ada tukang casting nih di sini. Dulu orang tua begitu ada ke sana masjid, diem. Iya, siapa nih yang meninggal gitu. Anak bisik kedua ngomel sih bapak saya. Kan pengen tahu itu siapa itu. Tapi dulu waktu kecilan saya, siang hari ini ada orang meninggal, malam yang biasanya ke sawah nyari jangkrik nggak ada yang iya itu dulu istilahnya gimana ya, kalau di kampung dulu itu bener-bener Berdampak ya. oh mistisnya itu kerasa banget tuh. Awas, belum, apalagi belum 3 hari 7 hari itu kan. Itu wah. Sampai besok-besoknya. Benar-benar itu. Saya ada Pak Drahim, belum haji dia. Dia punya kebun banyak mas, pelitnya bukan main mas. Pokoknya ngambil rambutan, diserampang sama dia. Nah, dengar-dengar sih dia meninggal kan. Wah, kita bahagia nih, besok kita ambilin. Bahagia mau ngambil rambutannya dia. Kacau lu Gus. Penampakan wajahnya dia, wah udah kabur, besok gak ada yang berani. Kagak. Kalau dilihat selama hidup gak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Ngelihat kamu nggak pernah sholat atau gimana? Emang gak pernah sholat. Dia emang orang itu nggak, gimana ya, kalau zaman dulu kan Kejawen. ya dia sementingan. Tapi belum tentu anaknya dia jelek loh. Hah? Belum tentu akhirnya dia jelek. Ya nggak tahu, cuman Ya. banyak penampakan di situ mas. Wah dia gentayangan di situ. Dia paling nggak berani gitu mendukung. Gentayangan. Gentayangan. Soalnya Tapi pernah dengar cerita nggak, orang itu sudah meninggal, kita nggak tahu kalau orang itu sudah meninggal. Kita ngobrol. Iya, besoknya kita ketemu dan ngobrol sama orang. Pas kita ketemu sama sana, si ini mana? Siapa? Si ini. Itu kan udah meninggal, baru main udah 3 hari ini.
yang benar kemarin saya ngobrol sama itu gitu. Itu pernah nggak? Pernah gitu nggak? Abang saya yang tahu teman dekatnya. Itu pernah itu. Kalau teman satu pelayaran, ditelepon, padahal meninggal. Dia nggak tahu dikabarin meninggal. Dia pulang ke makamnya malam-malam. Sampai lewat teman satu udah kayak masa gua makan jari lo udah akrab banget gitu kan. Kata siapa saya makan jari akrab? Dia hacking bareng-bareng, susah bareng-bareng, ngamen-ngamen, sampai jadi orang ada lah ya. Dia meninggal, langsung turun nyamperin ke kuburan malam-malam. Saya masih hidup. Jadi pas mau lebaran lah itu datang orang itu bawa ponakannya, ngobrol kami lama situ. Dia kan nemuin pacarnya, saya ngapelin pacar saya di situ di kos cewek sana kan. Jadi ngobrol-ngobrol lah saya sama pacarnya, temennya pacar saya itu kan, laki juga kan. Saya sering ketemu, dia ngapel, saya ngapel, sering ketemu. Jadi ngobrol, wah dari mana kabarnya gini-gini. Ternyata nggak ada itu orangnya belum pulang dari mudik. Segitu ya. Belum. Waktu dia datang lagi loh, kemarin itu sama ponakannya siapa itu namanya? Ponakan. Padahal orangnya belum datang gitu. Baru nyampe ini ke Malang katanya. Lah, wah langsung ketakutan itu pacarnya. Nah, jadi siapa kemarin orang kita ngobrol-ngobrol sini katanya. Bisa begitu. Pasti kita ngobrol-ngobrol lihat pasien udah meninggal. Wih, saya ini nelpon, untung nggak ada yang jawab itu. Berkali-kali saya telepon, rupanya udah meninggal. Akhirnya di WA saya sama pakai telepon itulah orang istrinya apa masih tahu. Kayak kuntilanak ya mas ya. Mungkin perwujudan orang kuntilanak pakai kain putih panjang gitu, rambut panjang. Nah kalau ketemu di jalan mas, dia kayak ini kayak ibu biasa. Kelihatan kayak kuntilanak penjermin enggak. Lagi saya pernah ketemu di kuburan. Ibu ngapain malam-malam? Dirian aja, di jalan aja lewatin. Tahunya itu kadang kita nggak sadar saat ketemu sama hal-hal seperti itu. Iya. Sadarnya itu setelah kita ngelewatin. Iya, biasanya gitu mereka dibuat. Jadi atmosfernya kita sama mereka walaupun jarak berapa itu sudah. Kalau kita seumpama nih masuk nih, kita sedang kita nggak fokus baik berkendara motor atau apa, kita nggak fokus, kadang berkendara motor melayang ini pikiran mikirin apa gitu. Ini gampang sekali mereka masuk gitu. Jadi membuat jadi setelah kita masuk ke mereka, kita jadi bisa melihat mereka gitu, tanpa kita sengaja. Terus ya biasa-biasa aja tapi setelah lewat perasaan jam segini tapi kok ada perempuan di sono, wah itu gitu. Jadi apa itu kayaknya kalau lewat situ lagi saya alamnya itu ya kayak gitu mereka gitu. Udah nyadar sih itu. Waduh, wah nggak masuk akal, udah gerimis, sepi. Wah gue mau lagi lewat situ lagi. Itu gitu, kayak gitu mereka itu. Sadar gitu ya. Tapi untungnya nggak ada kata apa-apaan. Kalau kata apa-apaan kabur. Di kampung saya, kampung Silungan tuh. Kuntilanak suara kan nyanter kayak begini, nyanter kalau yang rumah berani tapi nggak wujudin. Ada suaranya ada? Ya nyanter mas, nyari nggak ketemu. Nyanter itu suaranya kencang. Nyanter. Kalau bahasa kita nyanter, bahasa Bekasi. Wah ketawa cukup kan, apa ada di merinding kan? Dia cari nggak ketemu. Wah ambil garam dari orang kampung tua dulu pakai garam ini kan kasar lempar-lempar buah. Oh kali garam. Pakai garam ya kan. Suka asin ya. Tahu garam dari dulu tuh mereka tuh ini. Enggak tahu saya. Enggak, garam biasa kalau kita. Garam. Kita belum tahu ada. Garam krosok ya. Gitu. Di sebar-sebarin tuh. Buah. Kayak ular. Tahu. Mungkin garam dari laut kali ya. Jin nggak mau dari garam. Hantu kan yang dari laut ya ketemu garam ya biasa aja mereka. Jadi saya terngiang-ngiang kalau ada bunyi burung kuak mas kayak yang di Setu. Oh, burung kuak itu ya. Kayak kuntilanak, ada kuntilanak. Ya. Nah, apalagi itu. Di rumahnya ke kuburan pasti ada bunyi. Iya, kadang aja kemarin yang semalam itu saya kan
udah Di sini. iya ini. Itu kuburan itu. Iya dekat kuburan. Jam 12 saya udah bangun, saya bikin kopi sebentar, sambil ngerokok depan langsung gitu. Bunyi burung itu. Saya kalau malam pernah situ kencang banget, kencang banget. Wah, anak ini gimana dulu? Pikiran sih begitu mulu. Kebiasaan itu. Udah ambil apa tasbih. Tariknya masih di juga. Aduh. Saya jarang merasa takut sekali gitu ya. Iya, betul. Pernah Pak Thomas, pernah nggak merasa takut yang menurut Pak Thomas? Orang lain nggak berani lewat jalan dari pabrik itu menuju ke perumahan itu lewat jalan kebun-kebun itu. Oh. Ada pohon Yang angker lah katanya. apa gelap lah situ, nggak ada lampu. Saya tiap hari jalan lewat situ, tapi pernah saya merasa oh nggak enak bener ini malam. Oh pernah itu. Rame bener di sini. Tapi tiba-tiba tuh saya takut udah dekat itu. Mau balik nggak ada cerita saya balik. Dalam hati saya. Kalau dia hantu ngelawan saya pukul gitu. Oh rame banget hitam-hitam. Tapi nggak muncul. Jadi kan gemes sendiri kan. Akhirnya muncul rasa takut mendadak tiba-tiba. Tiba-tiba muncul rasa takut itu muncul sendiri ya gitu ya? Iya muncul aja gitu. Oh ini rame nih di atas saya, di samping saya kan agak panjang jalannya. Itu Mudah-mudahan saya nemuin airnya Mas Agung bapak saya deh. air Mudah-mudahan nggak ketemu lah. Kenapa emang bapak kamu? Saya aneh sama bapak saya. Belum selesai. Dia belum selesai udah. Oke lanjut. Pak Thomas saya dengerin. Oke. Maaf. Mbak. Wah, waduh, nyebut sih itu Agus. ya kalau udah terlalu takut cuma saya bilang aja terserah Allah lah gimana mau gitu. Kalau udah mentok gitu takut. Ya, untuk itu terserah Allah ya, mau dimatiin kayak apa terserah gitu. Rasanya kok tenang saya, nggak takut lagi langsung. Kalau sudah muncul perasaan seperti itu ya. Udah total penyerahan diri lah istilahnya. Segitu dalam hati saya. Ya kenyang dulu, gua pasti udah ngomel dulu. Lu laki-laki, gua burung lu gitu. Terus saya dibikin berani bapak saya itu apa ya mas? Nanti lu mati, lu sendirian. Terus saya nguburin orang, saya suruh ajanin. Dari situ mulai berani saya tuh. Saya pernah tuh. Berarti dulunya kamu penakut guys. Takut banget. Jalan sono nggak berani, sono nggak berani. Oh gitu. Ke kamar mandi minta ditemenin dulu Agus. Iya maksud saya. Deki, saya tuh sama. Kalau di Sonda Deki. Sampai saya pengen kadang-kadang ada lah yang ini muncul, saya pengen tahu gitu, sampai gitu. Tapi baik-baik gitu, jangan nakal gitu. Apa ngelihat makhluk halus? Iya. Dulu orang tua bilang Pak Thomas kalau mau lihat tuyul, Oh. Kotak ini celananya dilepas. Lihat sini ada tuyul. Ininya di ini. Ini dicukur. Cukur. Kalau lihat tuyul celananya dilepas gini. Iya. Wah, kacau orang tuanya. Itu jawab pertanyaan anak yang nggak selesai nanya terus jawabnya gitu. Telanjang buat anak. Iya. Lihat titiknya lewat bawah. Ini kalau ngomong mistik itu baru di Kampung Sulaiman ngomong orang tua saya tuh. Saya pengen ditampakin makhluk Tapi itu. lihat kan? Ditampakin mas. Nih, Nongkrong, bilang kelihatannya ibu biasa aja. Tapi saya lama-lama saya lihat kok mukanya pucat, matanya melotot. Bodoh ah, namanya bocah ya. Udah dia nangis-nangis saya di badannya sakit besok pagi. oh saking takutnya. Iya langsung badannya Ya biasanya anak kecil langsung bisa sakit. sakit itu kalau udah ini. Nah depan rumah saya kan dulu ada rumah kosong mas tuh dikontrakin sama tukang minyak. Hmm. Ya
Ibaratnya kalau Pak Thomas kalau yang dulu kan dapat info ya, dapat nomor gitu ya. Tahu ya. Nomor. Iya, tuntut. Oh, Samain pengalaman. togel. Kan orang dulu pernah masih tahu lah gitu. Iya iya, kalau dulu sering ke tempat keramat gitu kan minta nomor lah. Mas Agung jelasin Mas Agung. Kontrak di rumah kosong itu. Ah. Nah, tahu kalau yang rumah kosong itu angker ada nol kuitnya kan. Dapetin Mas nomor 4 angka semua tembus. Sawah dia suruh balik. Iya, saya dikasih duit. Ini gue sih uang gitu. Uang gitu. Dulu kan orang bego ya terima baik kan, seneng banget saya. Tapi beneran dapat nomor undiannya. Nomor undian langsung 4 workas ya menurut workas. Ya aku langsung beli sawah ini. Saya tapi nggak pernah ngebayangin orang cari nomor itu, nggak pernah bayanginnya. Sampai sekarang depan rumah saya tuh rumahnya ya gitu, ada yang kosong, ada yang enggak kosong. Nggak ada yang betah gitu. Memang rumah hantu bener gitu. Dulunya rumah Belanda. Dulu Oh, saya seumur-umur tinggal di rumah Belanda yang besar itu, iya Pak gede Tom. banget rumahnya. Emang mistik ya Pak? Bagaimana? Waduh, mistiknya jangan tanya. Tapi kami nggak pernah diganggu. Pembantu, tukang kebun, satpam itu semua diganggu. Makanya rumah kami itu dijaga 2 satpam khusus. Bukan 1 loh, 2. Bukan di depan sana, di khusus rumah yang depan sana ada, samping sana ada. Khusus yang rumah itu 2. Pak Thomas nggak pernah itu diganggu kali? Nggak pernah. Sama-sama temennya nggak? Iya kali ya. Setan. Sama hantu dia, jangan saling mengganggu. Gitu. Oh, tapi lebih gedean dia, aku mundur. Kali gitu ya. Mana nggak ada yang sholat kami itu. Nggak ada yang Mama sholat. saya nggak sholat, Terus, papa enggak. Anak-anaknya nggak ada yang sholat, Gus. Nggak peduli. Aduh. Saya mau tahajud. Setan itu udah mikir, ini kalau saya goda, ini malah orang malah bener. Iya setannya gitu kan ya. Aduh. Dia takut terus Terus sembahyang. mau tahajud kan sumur saya di luar ya. Ah. Saya sumurnya di luar. Ambil air wudhu, diketawain. Besokannya agak jadi tahajud, saya akhirnya tidur. Iya kalau rajin sholat digangguin, orang saya nggak sholat. Dia ya, doa apa gangguin orang ini? Terus teman-teman pada main gitar. Nanti malah sadar. Takutnya ditakut-takutin gitu malah sholat. Kan? Iya. Oh jangan ditakutin gitu tadi. Nah, Ya sampai remaja tuh mimpi rumah itu terus. Mimpi jadi kayak di teman rumah kita tuh Mas, jadi kayak bawa mimpi dia terus. Rumah itu. Iya makhluk penunggu itu. Nggak berwujud jadi nenek-nenek kadang. Kamu nggak takut, Gus? Takut kan namanya kan sampai pernah Emang dia nggak ada apa-apa aja takut. nemuin. Apalagi rumah tua dia cerita enggak. Ya sejak sekarang mah udah si mediuman nggak perlu lagi. Iya Gus. Waktu kamu medium awal itu kan lihat hantu Gus. Iya. Takut berarti awal-awal itu. Pas enggak, pokoknya pas udah ikut yai sering ketemu udah ini, alhamdulillah udah nggak ada rasa takut lagi. Tapi udah ngedang, udah. Saya ngedang itu ya sendiri tengah malam saya jalan, nggak peduli saya. Apalagi Gus Ridwan udah ngomong. Gus Orang dulu belum sholat belum hak ini aja nggak peduli, apalagi ini ada pengawal ya tambah petantang petenteng saya. Tambah saya nantang saya. Tapi ternyata diceritain saya sama orang sana, daerah Kuningan itu ke arah Gunung Ciremai, itu banyak rupanya peninggalan orang-orang zaman dulu yang pertapa apa segala itu daerah situ. Keramat ya. Rumah keramat. Cuma nggak komunikasi kan rame. Juga gini ya Mas ya, kadang ya Mas, saya ngeliat kuburan tuh tergantung yang ininya ya Mas, hidupnya dulunya Mas. Kalau maaf nih, tempat saya kuburan di Kampung Kober dulu ya. Kampung Kober. Nah, Kober itu kalau Ada yang minta nomor rekening. ya ada buka-buka.
Baru dibuka dia nggak bisa ngomongin misteri. Ya, bisa langsung ke rekening saya langsung nggak apa-apa. Mana? Yang BRI itu. Nggak ada di saya. Kang Jari kirim, Mang. Nah, kita kalau itu kuburan tempatnya itu banyak orang pembunuhan, Mas. Ada yang ketabrak kereta, ada yang dibunuh, tukang mabuk. Itu bawahnya nggak enak luar situ, Mas. Tapi kalau misalnya makam yang dulu dari saya ngedan tuh, saya tidur tuh enak, adem. Sebelahnya ada makam wali. Adem banget. Itu kalau ada kuburannya ada kayak begini, bukan serem dah. Udah serem dah. Iya, kalau ada yang tahu itu, ini riwayatnya begini nih, tulis si mayatnya begini, udah. Sama kamu pernah nggak yang meninggal Jumat Kliwon masih gadis ditungguin, Gus? Pernah dengar sih, cuman Saya nungguin pernah loh terjadi. Saya lihat orang masuk di dalam kuburan itu aja umur itu paling 2 atau 3 kali semua. masa lu gimana? Nungguin ada keanehan nggak? Jadi ada yang ngaji, ada yang nunggu gitu. Di Oh, kampung sebelum dikubur. sesudah dikubur selama Loh. nunggu, Ya iya. kan nggak ada lagi mayatnya situ, yang nggak takut lah. Iya, cuman ini kalau masih gadis, Diambil. iya masih gadis terus meninggalnya Jumat Kliwon itu setelah dimakamkan Nunggunya maksudnya di mana? Di kuburan. di kuburan itu pakai lampu, pakai petromak. Tadi pocongnya gitu. Iya, takut tali pocong yang diambil lah. Oh, tak pikir di rumah aja. Oh enggak, dikubur di rumahnya iya, di kuburannya iya. Karena pernah kejadian itu. Dukun ya, yang kesaktian. Iya, rata-rata langsung. Padahal bukan yang meninggal itu bukan gadis ya, tapi pas malam Jumat Kliwon dianggaplah enggak, ini pagi-paginya udah kuburannya udah ini. Tapi ditunggu. Enggak, kan bukan gadis. Ternyata pagi-paginya tetap aja dibongkar sama itu ahli. Oh, ketipu dia ya. Siapa yang ngirimin? Enggak, itu apa? Asia Sang Jawa. Apa? Rian ngirimin Sang Jawa. Mas Hamdani ada? Masa guru Mas itu Rian, assalamualaikum. ada bedanya malam Jumat, malam biasa. Oh. Nama itu dari mana itu? Dari Dalam itu, apa? Primbon Jawa sih. Kayak itu Nah iya, dari mana itu maksudnya? Jumat Kliwon Legi Paing. Itu apa namanya? Aduh. Beton. Iya, maksudnya kalau nasionalnya kan Januari, Februari, Maret, Iya. April. Kalau ini kan Syakban, Ramadan. Iya, tahu saya. Lah ini Paing, Kliwon ini Iya. Bukan main Kliwon ya, maksud saya kok pas malam Jumat Kliwon itu berbeda. oh ya. Tahu maksudnya ya? Iya, iya, iya. Kenapa? Siapa yang menentukan itu? Nah itu, saya juga waktu penentuan saya belum lahir masalahnya. Loh, Nabi Muhammad belum lahir, tapi kita kan ngikutin. Iya, ya itu ini apa? Namanya susah ya, lupa ingat, orang udah lama banget diceritain nama Mbah kenapa Jumat Kliwon tuh ini apa disakralkan lah Iya, gitu. iya. Kenapa Jumat Kliwon disakralkan itu saya juga. Pastinya ada sejarahnya. Iya, ada sejarahnya. Tapi itu Mas Agung lagi nungguin ada keanehan nggak, Mas? Ada, ya bukan keanehan, cuman ya iseng aja Gus. Oh, iseng. Malam-malam sampai subuh mau ngobrol sama yang lain, kita ngobrol cekak-cekik di makam. Yang ngaji khusus, ada yang ngaji, yang selesai Tapi tidur. nggak ngobrol, berarti. Yang ngobrol sama ini cuman gitu doang, nggak berani yang wah ketawa, enggak. Udah kayak Fatoro mah habis. Dulu kalau makam di kampung kan beda sama di kota. Kalau di kota kan rapi, ada jalannya. Kalau di kampung kan yang ada pohonnya gede-gede, pohon asem,
Itu dulu, tapi sekarang udah pohon asem yang biasa kita lewatin Pak Thomas yang dekat majelis itu. Dulu tuh pohon asem gede banget Pak Thomas, ada 3. Jadi saya kalau siang tuh nemenin dakir tukang itu kan nyari rumput buat kambing lah, saya ikut di situ. Jadi saya cuman nunggu di bawah pohon asem, kan dingin sambil makanin asem yang jatuh, nemenin bantuin gawain rumput itu. Nah ini udah ditebang semua karena sering banget orang ditakut-takutin di situ di pohon asem itu. Iya. Ini pohon asem emang ini ya, tempatnya dia ya. Sekarang udah enggak ada. Terus ada makam yang masih itu kan warna tawang itu yang masih pohonnya gede-gede tuh Pak Thomas. Ngelewatin kita kalau mau arah ke Masih ada hantunya. pohonnya gede-gede masih. Kelihatan, Mas Abu, Apanya? hantunya. Kata orang-orang dulu ya lihat yang perempuan selendangnya panjang. Enggak, Mas Abu enggak. Kan saya masih kecil Pak Thomas Iya, dulu. enggak lihat. Enggak lah, enggak tahu, enggak ini. Yang penting ke situ nyari rumput aja udah. Iya, ngambilin sambil makanin asam yang jatuh. Iya, asam Jawa itu. Udah. Tapi pernah lihat Mas Abu? Lihat Tempat hantu. lain. Lihat hantu umur yaitu satu yang bola-bola api itu kan. Ternyata kan kita nggak tahu kalau itu hantu kan. Tahunya sekarang gitu. Iya, dikira balon ya. Itu. Hantunya pun bingung. Ini wah kecil. Anak kecil ini. Tapi setelah kesini, Berarti cuma satu kali itu bola api itu aja. banyak lah bola api yang cahaya biru bus-bus itu. Enggak, yang hantu gitu loh. Bentuk hantu. Ya bola api, terus waktunya di sini nih daerah saya udah di Bekasi itu. Sama waktu saya belum ini masih Toreko yang lama. Malam kan saya mau sholat kan, ambil air wudhu. Itu hampir kayak apa ya? Nah, ini hampir kayak gini lah bentuknya. Tapi rambutnya lebih lebat lagi. Persis banget orang, tapi semuanya gemuk, rambutnya semua nggak ada. Ini rambut semua, matanya merah bulat. Saya ambil wudhu nih, gini wudhunya kan kerannya agak pendek ya, jadi saya jongkok gini. Sini saya ngeliat gini. Dianya di mana? Di belakang. Lu ngeliatnya gimana? Saya kan wudhu sambil gini. Sana kerannya pendek, jadi kan agak nunduk, jadi ngeliat belakang tuh kelihatan. Pak, gini kerannya kan pendek gini. Gini kan. Lah kan gini ngambil wudhu, kan ngeliat belakang, ngeliat kita no. Langsung belum selesai wudhu itu. Saya mikir-mikir, apa itu bayangan? Apa bayangan pohon? Apa enggak? Masih ada takutnya belum memuncak ya, masih bisa ketahan. Ulangi lagi, wudhu lagi. Wudhu lagi, melihat jelas merah ininya, tangannya, kakinya. Nggak jadi wudhu, masuk langsung aja wudhu. Itu waktu dulu itu tahun 2000. Umur berapa? Saya umur Lagi tinggal di sini ya Mas? enggak, masih tinggal yang di sana, belum nikah, masih perjaka dulu. Oh bukan di sini, bukan? Mewek? Bukan, itu masih di rutinan di zikir yang Sadiria itu. Ekstrim juga ya? Ayo. Kalau saya masih ketemu kuntilanak. Tapi nggak ngapa-ngapain dia. Cuman ngeliat aja. Cuman kan itu jadi takut. Tapi ada nggak yang disentuh dia gitu terus ngobrol gitu nggak? Pernah, bukan itu, nah, rep-repan. Oh, Pak Thomas nggak tahu rep-repan dia mah. tinggi Mas, bangun nggak bisa nggak bangun. Iya, tapi kita sadar. Pernah nggak Pak Thomas? Pernah. Pernah, kayak susah gitu kan? Lihat, rambutnya pendek tapi. terus ngomong dia. Ngomong? Apa bang katanya? Ngopi. Apa itu? Ini istri saya. Ya. Agak serius. Serius dulu siapa Bambang sama siapa? Ini. Banyak nomor film.
Kang Jari ada. Kayak gitu mah ya. Gus, Awas. kirim nomor rekeningnya saya itu Gus, di grup Gus. Ini Mas Agung. Mm. Kirim ya. Ya kirim ke grup. Rekening Mas Agung. Ya ini mah. Udah lama banget saya gak nyimpen Mas. Apaan? Rekeningnya Mas Agung. Udah tuh minta. Udah. Udah. Ya udah. Bembeng punya bembeng. Mas seru ya. Saya juga punya kalau semua ditanya. Ngomongin setan main resep emang. Cerita setan. Ini saya nggak bisa ngomong soal setan. Dulu gini Mas, kalau di tempat saya kalau ngomongin setan Pak Thomas, itu kayak malam-malam kayak, wah lah resep kalau ibu-ibu tuh kalau wah, serius banget. Pada ngomongin orang lain, nih ngomongin setan. Penampakan lagi jalan jadi begini, wah resep banget tuh. Kalau kami soal setan itu ya diceritain sama satpam yang di rumah itu. Wow, ketemu setan di sini ya, kami ketawa aja orang kami nggak bisa bayangin. Setannya gimana? Iya tuh, terus ngobrol apa? Tanyanya gitu. Aduh. Ada orang nggak berani di rumah kami itu. Banyak hantunya katanya. Aneh sendiri itu jalan sana jalan sini nggak ada takutnya. Nah, hati-hati Dik. Kamu punya pengalaman misterius apa di yang Iya, mistis Dik. di? Yang punya saya Hah? gak punya pengalaman. Selama seumur hidup kamu belum pernah punya pengalaman? Punya Mas, naik di pesantren. Gitu. Masa sih? Apalagi yang digambar-gambar ini, bayangan saya ini ya kayak film-film barat itu yang pakai topeng-topeng itu. Film barat itu hebat bener, itu emang bener. Saya lebih senang itu film Susana, misteri. Wah, Susana itu saya aduh Dari saya kecil. nontonnya malam ini bisa 3 hari nggak bisa tidur sendiri tuh. Nggak pernah nonton ya. Susana. Susana itu, wah itu Yang benar-benar menjiwai bener itu Susana. Bikin matanya kalau udah nggak kuat nonton saya merem. Wah, tapi denger suaranya udah gitu. Bener itu, menjiwai bener itu Susana itu. Emang udah masuk dimensi ya, dibantu mau hal spiritual ya film. Ya pasti ada ritualnya itu. Yang sembarangan posa. Tapi kayak gitu mah dia nyari titik lemah kita kali ya, kan posisinya apa sih dia, kita tahu juga apa sih. Kemudian backgroundnya kok terang ya. Emang ada hantu siang-siang. Ntar nih baru latar belakangnya untuk membuat Oh ini jenisnya beda kali. Tapi bertanduk tuh kayak iblis. Dari planet mana gitu. at- Iya, ah. di planet lain ada hantu nggak ya? Tahu. Kalau menurut Pak Thomas, alien itu ada nggak? Alien itu di penelitian katanya sudah ada beberapa dibuktikan nyata, tapi sebagian besar yang percaya agama itu hanya ini apa iblis apa gitulah, makhluk-makhluk itu katanya. Tapi ada yang pernah melakukan penelitian ada gitu. Iya, itu yang area 51 itu saya cerita. Oh, yang Amerika itu ya. Iya, disimpan di situ. Kalau saya tahu alien dari film ya. Film Amerika. Ya mereka bisa membuat film seperti itu. Dasarnya kan Iya, awalnya dia dapat cerita dari mana pasti ada sesuatu itu. Sama Susana dapat
gambaran bikin film sundel bolong begini, berarti kan ada pernah orang mengalami cerita gitu kan? Jadi nyata. Oh, dibuat film, gini sundel bolong kayak gini, badannya yang bolong gitu. Tapi makhluk itu katanya pernah ditangkap, pernah Yang mana? ditembak jatuh. Yang alien itu. Iya. Tapi kalau saya tanya sama orang yang beragama, maksudnya yang ngerti agama, jawabannya itu ya jin-jin itu punya kerja. Cincin yang ini. Jam. Ini kok lama benar. Ini mesti kayak kopi Aceh. Hmm? Apalagi kan udah kekini dan produk-produk ya, kalau ditakutin ada ya, belaguan kan. Assalamualaikum malaikat, udah saya malaikat. Mas Agung, rekeningnya yang harus BRI ya? Ya yang BRI. Iya, BRI. Si Bambang ada Bambang. HP saya lagi buat ini apa? Kalau dulu belum ada assalamualaikum malaikat ini mah. Allahu la ilaha illallah qayyum dulu apa ya kursi dulu mah sampai apal. Kalau Gara-gara. saya ngapalin ayat kursi itu udah gede. Nah, kisah saya dulu keajaiban ayat kursi mas, bisa nyata saya. Saya dikepung sama teman saya di SMP itu dia mau dikeroyok lah saya. Gara-gara saya gedik orang itu mas, pakai bangku. Teman saya di pala. Saya nggak terima, gedik palanya. Lagian. Iya, wah itu pentolannya lagi gedik SMP 1. Wah saya terkenal tuh. Si Agus berani gedik itu preman itu pentolannya satam. Itu kalau Pak Haji Ami tahu satam gitu. Besok bosnya di kelas baca ayat kursi terus. Terus? Oh, ini saya itu di jalan yang selamat biar rumah. Wah, ayat kursi itu dibaca. Selamat mas, nggak ini saya nggak ditemui. Padahal ini jegat saya salah sini jegat. Bisa lolos. nggak ketemu. Iya. Saya adu sama abang saya kan kenal pentol itu. Yang waktu itu kan. Ya nggak gue dekin kalau ini bilang temuin. Yang gitu minta maaf sama saya, salah mah nggak berani deketin saya. Lu ganggu adek gua, ini tuh bandel kecil berantem mulu ya mas. Iya. Sekarang aja. Sedikit berantem. Udah Solo tuh langsung hajar, pukul. Oke lah, anak saya pada bandel, saya diem mencari istighfar. Gua banget. Beda dulu kecilnya bandel, ya kan diem aja. Ingat kecilan sendiri kan? Iya. Wah, pantesan orang papanya aja gini dulu itu. Ya, sekolah sama tentara, sekolah sama tentara udah digembleng lagi. Keras. Loh, dikirimnya langsung. Gimana sih? Nonton 2, 3, hilang. Tadi 132 yang nonton. Hilang 1. Aduh, nambah lagi dong yang lain. Ya, namanya juga ini, Gus. Sama naik lagi nih. Asam urat. Iya, tiba-tiba sakit. Apanya? Tadi saya udah sini. Udah sini dulu, katanya mas, di keluar dulu aja. Hati-hati, Gus. Di keluar, ini foto mas ya?
Berarti ya. Apa tuh Mas Bayu gimana? Hari ini kan. Sini di medium aja Gus. Asam urat itu di otot atau di urat? Di antara otot ya. Tapi yang keluar uratnya. Nah gimana saya komentarnya? Gimana menurut Pak Thomas? Malam dia di otot, kamu bahasnya urat. Terus di mana sebenarnya asam urat itu? Jadi ngeliat itu. Ini awalnya kena itu Mas yang Mas Agung main di mana masih apa? Dendeng. Yang saya ngamatin kamera. Oh, Awal di situ saya tuh. Ada? Kakinya itu. Nah, bengkak tuh, terus bengkak. tuh, untuk tungkak. Bengkak saya berjalan, cuma saya diem nggak mau dia cerita. Saya obatin sembuh. Sampai saya ke fisioterapi tuh di situ sama temen saya. Sebelum kecil fisioterapi. Jangan-jangan kesambar goibnya Gus? Iya, ngomong, ya udah sembuh. Kumat lagi dia sama kumatnya di sini lagi karena kaki ini doang. Pas lagi gambar ini lagi kumat ini. Minum vitamin C coba. Vitamin C ya? Iya harus vitamin C. Oh ada Kapiplek di rumah ya? Iya bawa Kapiplek. Apa? Ada Kapiplek, kebetulan 1000. Terus banyak minum ya? Iya, iya. Minum nggak terus-terus ya. Iya sih ya. Dan minum vitamin C itu tahu kan. Vitamin C, ini saya emang obatnya sama itu jeruk ya. Buah seri, maksudnya konsumsi itu buah jeruk. Itu asam. Kalau makan jeruk ya. Asam lambung. Enggak, asam itu di otot dia. Oh. Berarti jangan makan yang asam-asam Gus. Asamnya ini berbeda yang di lidah dengan yang bahasa kimia, Mas Abu. Lah, Beda mas. Gua punya asam. Iya. Asam kagak. Itu jelasinnya kan capek jadinya. wah rokok saya mana ya Gus? Namanya. Rokok. Wih, ngomong. Iya. Ini kamera boleh? Boleh, itu mah bukan TikTok. Gimana? Ini apa? Itu YouTube. Oh YouTube boleh? Kamu taruh di mana rokoknya? Tadi ada lintas. Coba Gus, tes Gus. Udah mau jadi gambarnya ini. Izin mas. Ada pusaka kali. Oh iya nih rokoknya. Ada kan? Mau koreknya sekali Gus. Dikasih rokok tadi. Alhamdulillah. Barakallah. Oke, thank you. Kalau dulu di sapu di Cantri Oleng mas, yang bening yang dulu di belakang. Iya. Dulu ada kita Cantri Oleng di belakang, Pak Thomas. Nah, ada yang nempatin itu anaknya PRT, Di RT belakang Ompong. mana? Di rumah saya dulu ada Cantri Oleng, temannya Bang Deki tadi. Sebelum gabung sama Sapu Jagat. Aku jaga ada di sini. Oh, Di rumah kos. Ada ini. Nah, nungguin gondoruo apa tuh? Gondoruo gede tinggi, berbulu. Dia lagi ngadep, jalan santai aja emang orangnya bocor. Iya. hantunya yang sakit hati itu. Ajar katanya. Bener juga ya. Udah nyiapin Gue udah takut-takutin. Ini orang takut-takut. Ya amat gitu ya. Cuek aja mas. Besok hari cerita. Ada orang nongkrong di sini berbulu. Ah, udah amat ah. Jalan aja lewat. Besok hari kita ketawa aja. Kalau yang mau tempatnya serem lu nggak ada orang. Tapi dia nggak ada muka kagak. Nggak nampakin gitu. Nggak tatapan mana. Kalau kata balikin badan lah dia balikin badan. Kalau Mas Agung kan depan mata Mas Agung kan dia ngadepin Mas Agung. Iya, ngadep saya. Kalau dia kagak. Boleh kata
Pak Thomas itu kedua-duanya nggak bisa ngomong begini. Ini Mas Agung. Kawel aja maunya kalau dia. Iya, Mas ngopi gitu aja. Sombong amat lu ngajak. Sombong amat. Iya, Ajakin kopi nggak mau. Genderuwonya yang kabur. Itu kan saya bikin ini sama Maliki, saya bikin apa? Kolom tuh, bikin empang, maculin, saya ingat banget. Sama Tante Oleng lagi senang. Kita masa-masa mesranya ngopi bareng. Belum ada sapi jaga tuh. Iya, boleh bagus. Tapi udah ada medium-medium gitu juga. Udah. Oh itu medium saya ekstrim. Oh Pak Thomas, saya dulu mediuman pertama kali pengen sampai ke pusat, sampai ke ini MSC saya ditegur, sudah ditegur. Udah saya lagi jalan tobat, belum selesai tobat, udah latihan itu mediuman. Wah saya tonjok ini apa namanya kayu gede. Wah goyang, teman takut rubuh. Kenapa nggak nunjuk kayu? Kan saya kesurupan dulu, los banget saya. Los semuanya, saya pukul semuanya yang ada di situ, saya tonjokin. Wah dipegang orang pada jatuh semuanya. Terus kadang kan di videoin sampai ke pusat MMS. Tegur nggak boleh. Timnya si tadi enggak bu, Jadi beling saketi. Oh tapi hebat dia di beling itu. Benar itu kecil itu bentuknya, tapi bisa besar. Kemudian wujud pertama juga tuh. Siluman terus dimanusiakan, balikin sempurnain. Dihajarin semua yang lain sama dia. mau tunduk apa saya mau makan kamu? Pada takut mau dimakan. Kamu nggak masuk Ya sih. Islamnya gitu dimakannya. Saya ngeliat dia pas ditarik dulu. Iya pas itu. Ininya. Mungkin melepasnya itu ilmu ularnya itu. Yang jendolan itu hilang katanya. Iya. Iya yang cendolan itu katanya. Dia langsung ini negur saya kan. Mm-mm. Kenapa? Ini di belakang saya udah nggak ada lagi. Nih saya bisa tegak katanya gitu. Ini bokok. Enggak, tadinya ada yang ganjel gitu loh. Dia Bengkok bang saya dengar ya Allah Gus, badan saya yang tadinya bengkok sekarang lurus, saya nggak ngerti lurus bengkok yang apa. kan nggak lihat kita kan. Mm-mm. Wah, kalau yang bisa ngerasain langsung gitu, nah itu cocok itu. Pasti weling pembuktian. Ada aja nih. Ini susah. Ini susah. Udah kelihatan di kamera Gus gambarnya? Ada yang di kamera lebih jelas dia. Matanya nggak kelihatan. Matanya belum. Iya, kurang terang. Putihnya, putih apa merah tuh mas? Iya. Paranormal yang di Merah. itu yang bilang katanya pengen lagi coba, saya kasih amalia kan, udah mau coba berjalan 15 hari. Wah, dengar-dengar kapalnya malah nikmat. Nah ya, terus ini menjelek-jelek kan, dari sekolahan sama ibu-ibunya. Ini suami istri kompak. Udahlah kata saya, di blokir aja lah. Jadi macam-macam lah ngomong. Ya udah wajar itu. Padahal saya kayak ini udah yakin bener itu orang pasti coba gitu. Ternyata nggak bisa sih pura-pura. Dia punya pendirian kuat bahwa dia itu benar. Iya, antunya kurang masuk lagi temannya. Ya, Bantuin. dia kembali lagi ke guru yang lama. Ini gurunya Jangan sampai kehilangan pengikut gitu. Kayak pasien saya mas di ICU yang saya infus 6 kali infus di UGD itu dia yang kebal ya, dia ngomong gini di ICU. Saya secara jalan di kalau tangannya disuntik nggak bisa ya ilmu kebal. itu nggak bisa.
gagal terus, bahkan jarum nggak bisa masuk ke pena. Saya ngomong langsung sama dia, ini punya mau kebal ya? Kok bapak tahu sih punya mau kebal? Iya mas, iya bang, saya dulu sekarang masih punya gitu, karena saya kerjanya di bagian limbah, lawannya Madura, Iya. habis badan saya. Bunuh-bunuhan itu. Limbah itu. Akhirnya dia orang Melayu. Waduh, orang Melayu. Bukan orang dia, tempurnya sama Madura, lawan limbah. Di tangannya ada raja, rajanya tato tapi tato Arab. Bukan tato warna-warni, enggak tato kulit. Jadi kayak cewek gitu lah. Cewek tapi dia jadi kayak cewek besar Arab. Nyatu sama kayak kulit. Kok bisa lihat sih rajaan saya gitu. Nah saya sering mediuman jadi tahu langsung jeplak kan dia. Nah ditanya kan belakang saya nempel lah. Mau keserupan di ruang ICU, waduh bahaya dia. Bang cek aja ketara monitor gua jangan buat pakai. Jangan bangkit di sini, jangan Bangkit. ngeri. Itu di ruang ICU, Bos. Hah? Di ruang ICU. Itu ruang ICU pas saya infus. Pakai gelang asma. Bilang saya ini kan dulu semua Kenapa kesurupan. enggak sampai tarik aja? Ya pas saya mau infus kan saya gagal tuh belum saya tarik. Wah ini ada bunyi bal nih. Saya tarik tuh. Izin ya. Mohon maaf ya Pak. Saya tarik ya. Yang sebelah sininya ya. Iya. Saya tarik. Saya bersihin. Baru bisa masukin kayak apa tuh aboket infusnya. Jarum impusan itu. Infusnya masuk. Saat masuk. Dekat. Makasih Pak. Tapi tensi nggak turun-turun. Udah pentokin tuh dosis norepinephrine buat turunin tensi. Udah gua pulin pakai serimpang. Wah turun-turun masih 200 aja. Aduh saya pusing ini Bu dokter juga. Pak ini mah dari ilmunya nih Pak. Udah tasbih mutiara saya sudah celupin ke air dia minum. Jadi kan panggil orang dia orang spiritual semua. Pakai doa maka taruhin air matanya dia masukin ke air dia. Wah pakai ilmu dia nih. Udah iseng-isengnya tasbih mutiara saya masukin. Set. Ya pas hotin tensi turun 140. Alhamdulillah turun. Tadinya 200, 140, 200 turunnya. Turun 140, kasih obat nggak mau kan pakai tasbih mutiara, celupin, suruh minum, udah jangan cengenges di rumah. Baru tahu ya. Iya transfer. 1 juta. Tapi ya saya bilang emang kalau orang ditutup mata batin hatinya susah. Kalau salahin, Pak, ada bukannya apa Pak? Udah aku jaga deh. Biar kesini aja ntar. Nanya dia. Nanya. Aku jaga deh kesini aja. Udah gue kesini. Kalau orang-orang ilmu itu gitu ya nanya. Orang belakang banyak Pak. Orang warga yang bohong, orang isi semua. Makanya dia ngomong tuh pasien sama saya, tiba-tiba nyamperin saya. Ngomongin gua Mereka butuh yang butuhan kan. Bapak beda sama perawat yang lain. Bapak maksudnya gimana? Ini beda deh gitu. Kita yang ngobrol bapak, nyamperin saya ngomongin punya ngomongin jin. Ngomongin jin. Ngajak ngobrol bangsa tentang jin gitu. Iya. Ternyata dia juga jadi sian. Penasaran pengen ngobrol Pak Agus nih. Mungkin mereka terasa ya gitu ya kalau dekat kita itu ya. Terasa. Mungkin produk-produk ini kali Pak gitu. Itu main-main gua gitu. Oh ya maksudnya kayak film bukan hantu loh, kayak nggak susah bayangin hantu. Ya main gitu anak-anak orang gitu kan. Jatuh kan tadi naikin satu. Jatuh kita siapa? Jangan-jangan kalau ada hantu Tadi nemuin saya naikin kan kayak bocah lagi gitu ya. Kayak sambesit serukannya ya yang kambing itu. Udah kelihatan di situ. bocah ya. Ini Effendi, Pak Effendi pelukis itu ngeliat ini ya
Mungkin mau dibayarin ini nanti. Amin. Masa ini buat ini kasihan sapu jagat di tanah dekat sungai, suruh bikin yang itu pinggir sungai itu keren banget. pinggir sungai juga. Anaknya pun melukis yang perempuan kita. Oh, Tapi lukisannya jorok-jorok, balkon telanjang gitu. Ini nggak telanjang sebenarnya, cuma berbulu aja. Aslinya ini jorok ini. Gue diomongin. Itu pakai tongkat gitu. Telanjang ini kan, emang pakai baju itu. Belum di muslimin. Masih muslimin udah pakai imamah nih, gamis. Satu yang nonton, alhamdulillah yang nonton satu, pertahankan yang nonton. Oh, ini yang bukan masa dulu ya, lagi. Itu rekaman aja masa ini, enggak rekaman share. Alhamdulillah, terima kasih Allah. TikTok mas. Lihat di YouTube. YouTube enggak, rekaman biasa. Nih Kang Helmi yang pertama kali tinggal di sini nih, Kang Helmi Datuk. Berat kalau Kang Helmi ya, langsung mau pertama ini tempatnya sih angker nih aslinya. Ya, saya yang saya tempatin itu kok nggak lebih sangar dari ini. Saya belum tahu. Rumah Belanda jauh kanan kiri. Rumah Belanda yang di Jawa ini saya kecil. Tahu ini konferensi Linggarjati pernah ke sana? Ada tempat tanda tangan itu yang Belanda Indonesia dulu. Rumah Belanda besar itu. Ya kayak gitu rumah kayak gitu besar. Kalau saya kan memang di Tambun ini banyak rumah Belanda, zaman-zaman dulu ya. Rumah gede, batanya gede kan. Bata Saya di ruang tamunya main badminton. Belah. Dua ruang tamu gitu. Ruang tamu utama itu yang besar bisa cukup untuk main badminton. Dan itu satpam nggak boleh masuk ke rumah. Pembantu juga udah di luar semua. Jadi kalau di rumah itu ya kami aja anak-anaknya. Terus ada ke belakang jalan, nah itu baru dapur, kamar pembantu, kamar supir, garasi. Jauh jalannya. Tapi yang kami nggak takut waktu itu. Nggak kenal tentang hantu berarti Pak Thomas. Nggak ada cerita-cerita hantu kayak gini, itu nggak ada. Jadi nggak ada bayangan kita itu nggak ada. Wah, hantu itu kayak mana gitu nggak ada. ini jarang nonton Susana juga kan juga. Ah, Susana. Kayak tancap gitu, mas gitu. Nggak Ada ya, mas pantesan. Coba nonton dulu tuh. Mungkin ya. Baru ada gambaran memori kan pak, Iya. memori otaknya. Nggak ada bayangan hantu. Mas yang pernah diomongin sama Maliki ya, sesuatu itu tergantung imajinasi kita. Imajinasi kita abstrak ya. Kenapa nggak ada kuntilanak di Amerika? Karena imajinasi sini itu ya kuntilanak ya kayak gini. Di Amerika lain lagi yang vampir, Dracula. hantunya itu. Dan makanya orang bule itu nggak ada takut, mereka santai. Jadi nggak bisa lu bayangin hantu kita kayak apa ini. Bener ya. Oh kalau ke Jepang mungkin ada kuntilanak, nggak mungkin ya. Enggak, lain lagi Jepang hantunya. Vampir. Beda. Vampir non Cina. Vampir. Ya vampirnya Cina sama Amerika itu beda ya. Kenapa hantu-hantu di itu setiap negara beda-beda? Ya kan imajinasinya beda-beda. Itu tadi yang aku bilang apa yang dipikirkan yang menakutkan itu. Muncul ya. Jadi datengin hantu Cina ya ketawa gitu. Iya, nggak ada. Lompat gitu bilang.
Itu yang makam Sampurna tuh Mas ya. Itu security-nya banyak ya. Makam mana Gus? Yang rokok itu Sampurna. Yang di Jawa itu Jawa Timur. Itu security-nya Mas, udah kayak apa? Sampai sekarang? Ya sekarang. Jagain kuburan. Jagain kuburan doang. Ya gitu nggak boleh masuk orang. Udah kayak taman wisata. Kuburannya satu orang doang. Berhektar-hektar. Sampurna. Yang punya Sampurna apa Ya, gimana? iya. Yang siapa namanya aslinya tuh? Oh, pernah muncul makam termewah di itu, saya pernah baca di YouTube apa ya? Itu luas banget. Jadi kan pagar ini kan. Jadi nggak menakutkan ya. Iya, ada kayak terpisah. Jadi mau dikelola sama pemerintah buat kelola ini kan. Ternyata sama keluarganya nggak boleh. Kan dia kan kalau orang Cina kan barang-barangnya yang disukain dikuburi, dan diburi kali. Iya, takutnya benda berharga di makam itu. Ada emas, permata dia, kunci mesti dipakai. Yang Rolexnya dipakai kan. Bahkan mau mobil Mercy-nya kali dipakai juga. Nah, sorry kan 15 lah. Bukan Gus, kalian ngantar saya Gus. Hah? Ayo boleh. Kamu masuk apa nih? Siang. Yang biasa-biasa kita lihat itu banyak lokal di Kalimantan, di Jawa Timur sana. Di desa-desa itu orang-orang jalan kayu kebal itu. Iya. Biasa sih sama mereka itu. Dulu saya dari pesantren ini, katanya itu Pak. Iya, pesantren sih tadi. Iya. Pengen banget ada panggil satu yang benar-benar katanya kebal. Saya mau pengen tusuk benar-benaran. Nggak ada yang berani. Abang saya pernah punya. Abang saya nomor 2, makanya oleh kan. Dulunya mamerin saya. Sila itu di Sled Gold, di Tiger ya kan. Saya beli. Makanya bang, lihat bos. Mamerin cuma saya di dalam ya. Sombong banget. Ini cukup hari kan di dalam. Saya nggak berani. Ngomongnya. Gini sih kan. Enggak, kita yang nyilet dia gitu. Iya, saya sudah silatin Nggak dia, mau, silet. Saya silatin. Tebal. Oh, Jadi iya, saya saya pengen banget buktikan gitu. Nah, biar saya, jangan lo Oh, aku coba ke diri Iya, sendiri. masa sih? Oh, kalau saya pengen nyoba orang Iya, kebal saya itu. nyobain dia kayak gini, saya itu Nggak apa-apa. Oh, saya pengen banget nyoba itu. mentalnya mah kasih tempelin Quran doang, langsung mental dia langsung. Udah. Ya, Iya, ditempel. yang nggak ada ininya mas, lapatnya apa tuh yang Ada pundul. iya, pokoknya nggak ada tulisan Indonesianya lah. Nggak ada tulisan kayak Oh, iya. ininya, alfabetnya nggak ada. Quran polos aja kayak ini nih yang itu tempelin, tak, langsung mental ya. Jinnya aku pernah ceritanya bapak bapak dulu dimasukin itu mau sekarang Cinya pun. nggak kebal lagi, nggak kebal lagi, Apa sama? cuma tempelin Quran doang. Kalau dulu kan tahu sendiri STM mas tahun 2098 kan tawuran kan kencang kan, 98 97 tawuran bari apa ristek dengar ristek gak mas? Apa itu ristek? Ristek riset teknologi kan ristek Auri ristek STM seperti ristek Nama sekolah iya STM ristek ya. namanya Mistek. Kalau tawuran itu di Cakung. Atau saya mau pulang, gua takutan tawuran kan, gitu. Pada ngisi, gua jaga-jaga. Udah ada kan begitu. Dan kalau Quran selesai. Iya. Terus teman saya yang mau ngisi begitu juga katanya ngisinya juga tempat yang gelap, gua belum ada cahaya. Iya, sini pun geram ya. Iya, jadi masuk nih, masuk ke dalam ruangan khusus mau gelap, nggak ada cahaya. Duduk situ aja.
Itu juga udah diisi, buat masuk instan cepet banget langsung. Kalau ketemu aja langsung bisa kebal gitu, mau kepak gini kan, udah lah kebal. Banget ya. Langsung diginiin. Pernah di Jakarta. Wah, kita mau jangan dah. Pengen nyobanya itu. Nah, kita udah tahu efeknya kayak gimana, ada yang mau kebal. Pas di Jakarta itu. Udah sengaja vaksinasi. Ya orang yang pada sini mau kebal itu kan dibersihin. Sampai dulu kayak memuntah darah. Tapi dulu ya pahlawan-pahlawan kita semuanya memakai ilmu itu. Beda mas. Ya. Kalau ini kan gantung niat. Kadang dia zaman dulu mah pahlawan kita diisi sama kiai. Iya maksudnya. Bukan cuma dukun. Pakai ilmu-ilmu juga. Iya, pakai rajahan kiai kan. Bambu runcing nih kasih. Dimasukin, Fungsinya beda, beda fungsi aja. Kalau dulu buat ngusir penjajah, kalau sekarang buat Maling, tawuran. Maling-maling pada sebelum maling dia belum praktek diisi dulu biar nambah yakin. Kan hawanya panas kata abang Ferry dulu lagi diisi hawanya panas. Emosian. Temperamen, bikin gaduh mulu, bikin suasana orang sekitar itu nggak nyaman. Iya, jadi ini gampang marah, pengennya berantem terus bawahnya. Saya sih cuma dengerin orang cerita aja. Ingat abang saya kacau lah. Habis itu dia error. Error gimana maksudnya? Jadi halusinasi, tampakin kuntilanak lah itu. Oh, ngelihat itu jadinya. Bisa ngeliat ini. Sampai sekarang. Nah, udah sembuh. Itu gara itu jadi psikiater. Gara dulu itu jadi psikiater tuh jiwa. Karena agak mendingan dah mau sholat dulu mau sholat dulu agak. Di rupiah dulu masuk tadi, muntah banyak dia. Wah. Di sama keluar dulu dianterin ke Kerawang dimandiin, suruh motong kambing ini, cuma belum kenal sabu jaga. Dibawa ke sono Cibuayang Kerawang. Oh, ustadznya saya komplainin mukanya merah kesel sama saya. Kenapa komplain gimana? Karena saya belum kenal sabu jaga kalau kita reka ya. Saya nyeletuk gitu ngomong nggak enak lah buat dia. Mukanya merah udah kesel sama saya. Obat, begini amat ya. Ini mah nggak bener saya bilang. Kabur, merah mukanya kesel banget. Kamu ngomong gitu sama itu? Iya, langsung jeplak di depan ustadznya. Ini mah pikirannya duit ini mah. Oh apa duit? Nggak bener ini udah. Iya lah, langsung. Berani ngomong di depan dia, ada obat saya. Harus kayak gini mulu, malah terus minta duit terus, minta inilah buat sedekah ini, terus potong kambing, ini beli ayam, terus minta yang terus, wah nggak bener. Itu kapan tuh Gus? Masih saya belum nikah, Mas. Oh, udah lama itu. 20 tahun itu. Namanya orang tua pengen anaknya sembuh, sehat gitu ya. Ikhtiarnya kemana-mana ya itu ya. Cuma dimanfaatin, mintain itu. Kalau kita kan mau masuk sedekah seikhlasnya, nggak perlu paksa gitu kan. Buru-buru, ini harus. Wah, kesel Kamu nyeletuk ngomongnya. Ini nggak benar, saya bilang namanya sedekah ya seikhlasnya. Nggak benar nih, mukanya merah.
sama saya. Gue pindah ini penyakit abang lo kok ente. Itu apa namanya, emak saya gampang hipnotis, apa namanya, gampang nunduk. Kalau saya udah amat orangnya. Itu tahun berapa itu guys? Tahun berapa ya? Oh ya abang saya itu berjalan tahun 2000-an kayaknya mas. Kan abang kamu pelayaran. Bukan abang yang pelawan, abang nomor 2. Kan saya Oh. nomor saudara. Oh, Abang saya nomor 4. Yang kasihan abang saya nomor 4 yang pelayaran, habis dananya buat dia tuh, saat itu. Oh, terus. Itu abang yang masih sayang sama keluarga ya, rezekinya lancar gitu. iya. Wah, ya dulu berarti itu tempat lain hujan ya. Tadi pagi mas saya lihat kali kering, nggak ada yang kenceng banget. Iya pak ya Thomas ya, adem aja bilang itu, mungkin kali nggak rusuh ya bilang. Kita agak bisikan ya. Tiba-tiba di Bogor. Wah Mas Agung kalau naik ke rumah saya itu enak melukis di atas batu kali yang gede mas. Di mana posisinya? Ya mas, gunung apa? Gunung Salak. Gimana? Situ daun. Wah, kan Apa? saya foto di situ ada, Bogor. Dekat Bogor mana? Situ daun. Dermaga, Dermaga terus lewat dermaga. Dermaga lewat. Kampus apa yang pertanian Bogor, ITB Iya. terus. Nah, Belok nanti kiri itu kan? belok kiri masuk ke situ daun tuh, gang situ daun. Dekat ini Cikoneng apa namanya? Iya Cikoneng ya. Ada pesantren kan itu. Iya. Nah, dalam lagi pak, dalam lagi. Itu kan kaki Gunung Salak. Itu ada makam Haji Malena, makam Pangeran Situdaun. Di belakang Situdaun tuh pangeran, ada pangeran Situdaun. Udah bagus jalan itu. Bagus, sama semua dulu apa jalan rusak. Cinangneng itu. Iya Cinangneng ya, tahu ya Pak Thomas ya. Thomas mana sih? Apa yang nggak tahu ya, bingung saya Pak Lu Thomas. suruh nanya lu Bang Semut di sono ada berapa tuh tahu dia. Atau sama tahu ya. Itu kalau melukis enak tuh mas di batas batu gede. Itu banyak orang cantik tapi situ. Nah kan? Itu batu si di rumah mas. Wah enak lukis di situ tuh. Batunya segede rumah. Di rumah. Murabahan tiduran. Gunung Salak apa bukan? Iya. Itu kalau nggak saya kayak belum gini salah. terus lagi itu banyak ini tuh apa yang kayu jadi batu itu loh. Iya, fosil. Oh, Bagus-bagus. Pemandangannya enak. Lukis di alam tuh beda. Di ruang begini. Aliran itu beda dia alamnya beda sama alam kita. Pas aku lukis itu udah pemodis itu udah pengen ikut gambarin lu buat. pada ngantri semua yang mau digambar ngantri gitu. Nanti ya dikali nungguin. Ada yang bawa tiker. Ada. Kemarin tuh diajak ke makam tuh suruh makan. Suruh bayar. Kerja. Iya ya, Kalau ke mereka makam, suruh. terus kalau mau foto di situ. Belum sekali. Tentunya ngantri. Orang padat banget, udah kayak kota. Dulu kan masih kampung banget. Oh itu jalannya jelek banget dulu. Iya. Sekarang udah kayak kota pak. Padat. Masa? Dulu mah masih banyak rumahnya Nah, jarang-jarang ya. nah. Sekarang mah udah kayak Jakarta. Udah terkontaminasi. Alamnya sudah sudah nggak perawan. Tapi tetap sih daerah mistiknya masih kental situ. Saya kan masih ke tempat itunya. Berasa Ada makam siapa Gus? makam kakek. Di atas Di situ. Iya makam kan di atas tuh dia di dekat sampingnya makam Kanan jalan. Enggak ada ke atas gunung. Iya kanan kan. Iya ada sebelah kiri dia ke atas dalam lagi.
ada monyet pas, banyak monyet di situ. Tahu gitu ulat monyet gede banget bu. Ada hutan, saya kesasar di situ. Bapak saya dulu nih kata. Aneh ditemuin ini saya bener nemuin kayak istana mas. Istana. Kayak pemandian air terjun. Iya. Mas di dalam air terjun itu di pinggirannya ada kayak tempat orang kawin nanti kan. Ada bed tempat tidur mas. Ada kain putih gitu. Itu kamu ngelihat maksudnya waktu itu? Iya, sama bapak saya juga berdua, bertiga kan. Pak, ih bagus banget Pak, ada pendoponya kayak orang nikahan gitu. Dari bocah, bego ya. Oh kamu waktu itu masih kecil? Iya, Pak ngambil sih Pak. Oh masa enggak, jangan gitu. Takutnya orang apa numpang kan. Nyumpang. Takutnya gitu orang nyari kekayaan. Ada air terjunnya mas, cakep curug gitu. Saya pengen ke situ, bapak saya nggak mau. Jalan terus, dibuat nyasar, muter. Nah, bapak saya berhenti. Ini nggak bener kayak begini nih, langsung merokok, itu rokok kretek di jinggo kan. Ngoceh bapak mau pantau. Apa tuh ini apa namanya? Genteng warga tuh. Kok dari sana bokap ya? Enggak, bokap mah Jawa, cuman kakek tinggal di situ. Wah, kakek dari Jawa tinggal di situ. Iya, kakek Wah, Jawa. berarti Jawara dulu dia itu. Jawa. Iya, kalau nggak berani lah masuk situ. Nah, pas Kakek dari mana? Tegal. Tegal Pagoan. Jauh banget Tegal. loh itu maksudnya tuh. Hebat juga kakek. Makamnya di situ. Ini kan mama gue gitu makamnya di situ. Pas saya ziarah ada makam ini, pangeran ternyata ini makam pangeran bukan pangeran Situ Gaun. RW-nya namanya Orji. Ada kuncinya juga. Dulu Orji itu RW-nya itu jualan di ini. Keranji, pasar Keranji. Oke lah, ini udah kelihatan ya, bisa terlihat ya. Kan udah ngantri itu. Karena yang lain udah ngantri, suruh besok aja. Itu udah jam 12. Lagian ngantri kayak sembako aja. Jadi dulu bapak saya tuh senang tanaman pak. Kalau ke gunung tuh, itu senang tanaman ke atas. Bukan, tanaman anggrek. Kamu umur berapa Gus sih? SD. Wah, Berapa? oh kalau udah 95 96 lah. 94, 93, 95. Dari sono masih enak banget gitu. Udah sejuk jalan kaki ke atas gunung. Terus kalau di atas gunung kan nasi kuning mas tuh ada kayak kacang kedelainya itu. Nah kayak gitu makannya di atas. Terus gorengannya jagung. Gorengannya bakwan jagung. Bakwan jagung ya. Terus kalau makan nasi kuningnya tuh dikasih taburan kedelai. Kedelai digoreng. Wah, bisa banget. Nah lukisan orang pegunungan tuh persis kalau kemana-mana kayak ada nyata di situ. Jadi kayak lukisan yang dilukis di luar dunia ada di situ ada wujudin. Gunung Salak yang bagus banget mana. Matanya udah kelihatan Gus. Nah nyala nih baru kelihatan. Kalau digedein ini baru jelas. Nyala bantu.
hidungnya hitam ya mas. Tapi apa tuh? Walarang Itu ke salaram ini ya. matikan. Pas jam 12 ya. Sudah ditutup dulu bayangannya. Iya. Total waktu nonton 1 jam. Layangannya 149, puncaknya 21. Durasi 149. Total super capnya 0. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.